Dan narasumber kita selanjutnya, yakni Bapak Febi Rosadi STMH, yakni Ketua Tim Penertiban Spektrum Frekuensi Radio dan Alat Perangkat Telekomunikasi. Kami persilahkan. Dan narasumber ketiga kita adalah Bapak Tony Notito, STMT, yang merupakan Ketua Tim dari infrastruktur dan juga monitoring frekuensi radio dan juga sebagai konsultasi publik. Kami persilakan. Dan baik hadirin yang kami hormati, baik yang ada di ruangan ini dan juga yang berada di live Zoom, marilah sama-sama kita mengikuti sosialisasi. Ya, baik Bapak Ibu yang kami hormati, undangan untuk sosialisasi penggunaan spektrum frekuensi radio dan pelayanan ISR di Kota Pekanbaru. Untuk hari ini, sosialisasi yang akan melakukan presentasi dari pertama, yakni mengenai pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio dan perangkat komunikasi di wilayah tugas Balmon kelas 1 Pekanbaru yang akan disampaikan oleh Bapak Nofriadi S. Beliau selaku Ketua Tim Monitoring Spektrum Frekuensi Radio dan Alat Perangkat Telekomunikasi. Dan yang kedua akan mempresentasikan seputar penertiban spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi di wilayah tugas Balmon kelas 1 Pekanbaru yang nantinya akan disampaikan oleh Bapak Febi Rosadi STMH. Beliau selaku Ketua Tim Penertiban Spektrum Frekuensi Radio dan Alat Perangkat Telekomunikasi. Presentasi yang ketiga mengenai pelayanan publik di Balmon Pekanbaru yang nantinya akan disampaikan oleh Bapak Tony Notito, STMT. Beliau selaku Ketua Tim Infrastruktur dan Monitoring Frekuensi Radio dan Konsultasi Publik. Untuk presentasi pertama, kami persilakan Bapak Nofriadi Eskom Mkom. Lanjut dengan judul penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat perangkat telekomunikasi sesuai dengan koridor Perdir nomor 7 tahun 2022. Ini adalah tahun 2021. Ini adalah produknya Bapak Dirjen terkait bagaimana atau aturan dalam penggunaan frekuensi radio dan perangkat. Kalau menggunakan frekuensi, bicara mengenai frekuensi radio, itu erat kaitannya dengan penggunaan perangkat. Walaupun di sini tidak disebutkan penggunaan perangkat, tapi akan tetapi kalau dengan penggunaan perangkat radio, karena frekuensi tersebut dibangkitkan atau diciptakan melalui perangkat. Tidak ada frekuensi yang muncul dengan sendirinya tanpa adanya osilator di perangkat. Nah, frekuensi radio, sebagaimana yang dikatakan Pak Balmon, adalah sumber daya alam yang terbatas dengan rentang frekuensi 9 kilo sampai 300 GHz. Nah, di rentang itu digunakan oleh bermacam-macam pengguna, digunakan oleh bermacam-macam keperluan, macam-macam dinas. Nanti dibagi sesuai alokasi tabel frekuensinya. Ada di sana nanti penggunaan radio siaran, televisi siaran, komunikasi perusahaan, instansi pemerintah, ada nanti di situ penggunaan wireless internet, microwave, broadband, dan segala macam. Next. Oke, dasar hukum penggunaan frekuensi radio, pengenalan dan pembinaan. Ada 4 item yang kita coba kupas di sini. Terus, udah bisa Pak, dasar hukumnya.
Pintar. Ya. Ini. Mati. Baik, dasar hukum tetap ya kita mengacu pada Undang-Undang 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi dan undang-undang terbaru Cipta Kerja Undang Nomor 11 tahun 2020 dan diganti dengan Perpu Nomor 2 tahun 2022. Dan hari undang-undang baru ini bukan berarti mencabut undang-undang yang lama. Artinya Undang-Undang 36 masih tetap eksis bergandengan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian ada permen di bawahnya mengenai frekuensi radio penyelenggaraan telekomunikasi, permen nomor 5, Ini yang permen nomor 16 tentang perangkat. Dia ada dua ya, ada frekuensi, ada perangkat. dia speaker. Kemudian fokusnya lagi tentang penelitian nomor 7. Kanan kiri, Pak. Lampunya. Oh, lampu pointer. Iya, coba. Oke. Di sini tentang perjanjian nomor 7 tahun 2001 tentang pembinaan, pengawasan dan pengenaan sanksi. Artinya dalam penggunaan frekuensi radio dan perangkat ini ada rule dalam hal pengawasan. Juga nanti ada sanksi kalau ada pelanggaran. Nah, ini ada saya contoh, ini sampel aja ya. Saya gunakan sebagai sampelnya adalah radio siaran FM dan televisi digital. Sama ya, setiap pemancar tuh akan menggunakan frekuensi, akan menggunakan power, ada lebar band. Iya. Semua pengguna radio pasti ada ini. Nanti bedanya ada yang low power, ada yang high power. Ini saya ambil dari Undang-Undang 36, bahwasanya setiap pengguna frekuensi radio wajib mendapat izin. Kemudian yang kedua, ini terkait perangkat. Penggunaannya sesuai peruntukan yang tidak saling mengganggu. Misal, radio ini diperuntukkan untuk, ambil contoh radio amatir lah, atau orari, digunakan untuk perusahaan. Itu tidak sesuai peruntukan ya. Sebagai contoh saja, dan tidak saling mengganggu. Artinya kalau udah overlapping seperti itu akan ada kecenderungan mengganggu. Terus kemudian pasal 32 Undang-Undang 36, perangkat telekomunikasi yang diperdagangkan, dibuat, dirakit, dimasukkan atau digunakan harus sesuai dengan parameter teknis yang berlaku. Artinya dibuktikan dengan sertifikat. Jadi parameter teknis yang ditetapkan ini dalam bentuk pembuktian adalah sertifikasi. Sama ini juga penjelasannya. Kenapa harus ada sertifikat? Artinya akan melindungi masyarakat mungkin kerugian yang ditimbulkan akibat gangguan tersebut. Jadi pemancar yang digunakan itu kalau kita bikin dalam pabrikan yang membuat tidak sesuai parameter teknis kan menimbulkan efek gitu. Bisa akan mengganggu masyarakat. Jadi di sini harus disertifikasi. Artinya perangkat yang dirakit dibuat tersebut dimasukkan ke balai uji. Nanti dites apa efek-efek yang kemungkinan terjadi berdampak kepada atau antara sesama perangkat telekomunikasi. Jadi kita ada namanya balai uji penyanyi jenis DPPI di Bintara sana yang disertifikatkan hasil layak uji, Bang. Nanti sertifikatnya dibuat di standarisasi. Ini contoh sertifikat. Kalau Bapak punya perangkat yang udah sertifikasi pasti ada sertifikatnya. Begitu juga kalau beli perangkat minta sertifikasinya.
Misalnya kita beli pemancar radio, baik FM maupun televisi, minta sertifikatnya. Ini adalah sebagai pembuktian bahwasanya kita menggunakan perangkat yang legal. Nah, nanti di sertifikasi itu ada, kita bisa tengok gitu, berapa nomor sertifikatnya, pelanggan ID-nya. Pun di handphone itu juga bisa kita tengok ini. Biasanya di belakang baterai itu ada ini label seperti itu. Itu membuktikan bahwasanya perangkat tersebut sudah sertifikat. Nah, untuk sertifikasi sendiri kita bisa melihat, Bapak Ibu sekalian, kita ada dua metode untuk melihat apakah perangkat yang kita gunakan tersebut sudah punya sertifikat atau belum. Jadi kita ada namanya aplikasi Sirani, itu bisa di-download di Play Store, dia berbasis Android. Jadi situ kita bisa melihat apakah perangkat yang kita miliki, yang kita beli ini, gunakan ini, sudah bersertifikat atau belum. Jadi bisa digunakan di handphone, di smartphone yang berbasis Android. Pun bisa juga melalui website. Ini website kita, sertifikasi.postal.go.id. Di sini Bapak Ibu juga bisa melihat perangkat-perangkat yang sudah sertifikasi. Jadi jangan salah beli gitu. Kita beli yang murah nih perangkatnya, kita beli aja, tapi tidak ada sertifikasinya. Begitu kita mengajukan perizinan, akan di-reject, tolak ya. Jadi sebelum membeli, pastikan dulu kita punya sertifikat. Emang nggak delay, Pak. Pembinaan. Balmon sebagai unsur radio dalam ini berfungsi sebagai pengawas, pembina, dan pengendali. Sini pembinaan kita juga sering melakukan mengedukasi pengguna adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh petugas dalam hal edukasi masyarakat sehingga tidak terjadi pelanggaran. Jadi Balmon melakukan pembinaan pada pengguna frekuensi radio bagaimana supaya penggunaan tersebut tidak menimbulkan gangguan yang merugikan akibat kita menggunakan frekuensi dan perangkat yang kita miliki. Kemudian pengawasan memastikan apakah para pelaku usaha ini sudah tertib belum nih dalam hal menggunakan frekuensi radio. Misalnya frekuensi radio untuk A misalnya diperuntukkan misalnya 350 MHz, tapi ternyata kita tidak menggunakan di sana gitu. Jadi itu bentuk ketidakpatuhan gitu. Sinilah kami berperan dalam hal pengawasan. Nah, untuk pengawasan tersebut, kami di Balmon melakukan serangkaian 4 kegiatan dan beberapa item kegiatan. Pertama, observasi penggunaan spektrum frekuensi radio. Ini tugas kami adalah untuk memonitor atau mengobservasi pita frekuensi dari yang terkecil sampai yang terbesar, dari 400 kHz sampai 3.400 MHz atau 3,4 GHz. Itu yang sering kami pantau. Yang kedua, mengidentifikasi penggunaan spektrum frekuensi radio, siapa yang penggunanya, apakah punya izin atau belum. Kemudian pengukuran parameter teknis, ini sering kita lakukan untuk mengecek apakah frekuensi yang sudah digunakan itu, perangkat sudah digunakan sudah sesuai izin belum, sesuai pada parameter teknis yang ada. Kemudian terakhir adalah inspeksi stasiun radio. Jadi keempat kegiatan ini kami melakukan pengawasan terhadap penggunaan frekuensi radio dan alat perangkat telekomunikasi. Artinya, sanksi dan pelanggaran yang terjadi, kami bisa melaksanakan, artinya pembinaan di 4 kegiatan ini. Jadi kalau pelanggaran tidak hanya dilakukan pada saat penertiban. Kalau dulu mungkin kita melakukan tindakan terhadap pelanggar itu pada saat penertiban saja. Nah, di 407 ini, di 4 item kegiatan kami ini bisa kita melaksanakan juga yang namanya penindakan atau penegakan pelanggaran gitu.
sanksi terhadap pelanggaran yang ada. Tapi sanksinya merupakan sanksi administratif, bukan pidana, karena ini bersifat administratif. Lanjut. Kemudian pengawasan ini melalui identifikasi alat, artinya kita melihat alat tersebut apakah sudah sesuai atau belum dengan sertifikat yang ada. Sampai nanti kita validasi, verifikasi, jadi nanti kita bandingkan bahwa ya penggunaan real di lapangan yang ada, kita akan bandingkan dengan database yang kita miliki. Misalnya kami menemukan perangkat wireless LAN merek ini, tipe ini yang digunakan di lapangan. Untuk pembuktian verifikasinya, kita cek di Sirani tadi yang ada di aplikasi Android atau di website. Apakah perangkat tersebut sudah sertifikat atau belum? Itu bentuk pengawasan terhadap perangkat ini. Next. Nah, dari hasil pengawasan tersebut, apabila ada pelanggaran dalam penggunaannya, maka akan dikenakan sanksi administratif. Jadi baru sanksi administratif terhadap pelanggaran yang ditemukan. Apa itu sanksi administratif? Contoh, bagi para pelanggar terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio, kita akan berikan sanksi secara kumulatif dan bersamaan. Seperti teguran tertulis, nanti kita berikan teguran, kemudian denda, penghentian sementara operasional. Jadi perangkat yang melanggar tersebut, di sementara waktu kita amankan, kita hentikan penggunaannya. Nah, yang D, pengenaan daya paksa operasional. Ini seperti polisi lah, maksudnya siapa bisa kita kita segel gitu, perangkatnya. Kemudian penghentian layanan, kita bekukan penghentian layanan frekuensinya, pencabutan izin sampai nanti pencabutan ISL dan IPFR, yang ini IPFR. Nah, bagaimana dengan pelanggaran penggunaan perangkat? Akan sama gitu. Ada teguran tertulis, ada denda, pengenaan daya polisional, menarik perangkatnya, menghentikan sertifikatnya. Jadi ini dua-duanya antara penggunaan frekuensi dan perangkat itu sama-sama dikenakan sanksi administratif apabila terdapat pelanggaran dalam penggunaannya. Ini contoh alur bagaimana kita menerapkan sanksi administratif. Ini yang tanpa izin sudah jelas ya. Kalau tanpa izin sudah jelas, kita akan melakukan serangkaian tindakan. Mungkin di bahannya ada Pak, udah di download bisa ya. Jadi nggak putus-putus nih. Situ bisa dilihat, ini terlalu kecil kalau dilihat di depan. Tapi sama itu, ada teguran tertulis, ada penghentian operasional, nanti diberi waktu 14 hari ya untuk mengurus izin. 14 hari mengurus izin. Nanti setelah 14 izinnya selesai, izin terbit, maka perangkatnya kami kembalikan atau dipulihkan. Terus yang kedua, tidak sesuai dengan parameter teknis. Ya. Penggunaan frekuensi radio tidak sesuai dengan parameter teknis. Jadi secara umum tindakan yang sama, penghentian, hilang timbul. Nah, yang masuk kategori parameter teknis ini adalah, ini mungkin yang lebih kita konsep, bandwidth-nya melebar, kemudian power-nya melebihi, lokasi stasiunnya tidak sesuai dengan izin, kemudian tinggi antenanya juga itu. Jadi kita ambil contoh lah, radio siaran yang powernya lebih besar ya. Ini wakil aja, semuanya kan sama, juga ada power dari frekuensi. Bila powernya melebihi dari ketentuan perizinan, radio siaran tersebut kita berikan sanksi administratif karena bentuk pelanggaran.
Itu juga dengan bandwidth. Dari sana misalnya bandwidth 300 kHz. Ternyata begitu kami inspeksi ke lapangan, kami ukur lebih. Itu kita berikan sanksi administratif. Kita beri teguran, kita hentikan, bisa disegel, bisa dibawa ke kantor perangkatnya. Ini sama, bisa dibaca di slide. Ya beda-beda waktunya aja. Nah, apabila pelanggaran tersebut dilakukan oleh orang yang sama, kemudian pelanggaran yang sama bisa dikenakan sanksi pidana. Jadi tadi kan baru administratif nih, pelanggaran administratif. Tapi apabila berulang-ulang, kita akan naikkan statusnya menjadi sanksi pidana. Ini nanti kaitan dengan tindakan penyidikan. Kita masuk ke dalam penyidikan. Mungkin untuk penyidikan ini nanti dilanjutkan oleh Pak Beki, Kepala selaku Dirjen Penertiban. Terus. Ini pidana. Jadi pidana di sini maksudnya nanti yang akan melakukan penyidikan adalah PPNS sesuai pasal 44 36 ini kok bisa tentang telekomunikasi. Ada orang. Ini tugasnya PPNS. Lagi. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin barangkali itu saja dulu pengatasan dari saya. Nanti kita lanjutkan terus diskusi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tepuk tangan yang meriah bagi pemateri kita atau narasumber kita, Bapak Nofriyadi Eskom Mkom yang sudah menyampaikan presentasinya. Beliau merupakan Ketua Tim Monitoring Spektrum Frekuensi Radio dan Alat Perangkat Telekomunikasi. Selanjutnya kita sambut yakni Bapak Febri Rosadi STMH yang akan menyampaikan presentasi mengenai penertiban spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi di wilayah tugas Bamon kelas 1 Pekanbaru. Bapak Febri Rosadi ini merupakan Ketua Tim penertiban spektrum frekuensi radio dan alat perangkat telekomunikasi. Silakan, waktunya 20 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mati Pak Kabalmon, mati para tamu undangan dari Korem, dari Zenhubrem, kemudian dari TNI Angkatan Udara Usmin Nurjamin, kemudian dari Korwas kami dari Polda Riau, banyak ya dari BMKG, dari Basarnas, Airnav, PLN, dari ABJI banyak ini, dari KPID, dari teman-teman TV, radio, Pak, dari RAPI, dari BPBD, Dinas Perhubungan. Terima kasih telah hadir memenuhi undangan acara sosialisasi hari ini. Izinkan saya memaparkan materi tentang penertiban ya. Kebetulan saya tahun ini ditunjuk menjadi Ketua Tim Penertiban penggunaan spektrum radio dan alat perangkat telekomunikasi. Jadi tadi Pak Nofriyadi telah memaparkan tentang pengawasannya. Kemudian ada tindakan selanjutnya itu yang penertibannya. Sebenarnya penertiban yang sekarang ini beda dengan penertiban dahulu ya Pak. Kalau dahulu itu memang operasi penertiban gitu, ujung-ujungnya memang pidana ya. Tapi kalau sekarang ini pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Cipta Kerja terakhir diubah menjadi Perpu ya nomor 2 tahun 2022, di mana azas itu adalah radio, artinya penegakan hukum pidana itu dulu yang dikedepankan, kata dari Mabes Polri. Penjara gitu ya, kalau
penggunaan spektrum frekuensi radio atau alat perangkat telekomunikasi ini kita selesaikan secara musyawarah administrasi. Jadi next paparan waktu 20 menit ya. Baik, ini latar belakang dulu. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, apa itu penertiban? Itu suatu proses ini salah satu dari, jadi ini salah satu pengertian penertiban yang sepertinya cocok dengan apa yang kita bahas pada hari ini. Jadi untuk terciptanya ketertiban penggunaan frekuensi radio dan alat telekomunikasi perlu diadakan pembinaan, pengawasan dan pengenaan sanksi terhadap pelanggaran. Ini pembinaan dilaksanakan melalui kegiatan edukasi. Nah, salah satu jadi tujuan kita sosialisasi hari ini agar semua masyarakat yang menggunakan frekuensi radio maupun menggunakan alat telekomunikasi, perangkat telekomunikasi paham atau memahami dan mematuhi ketentuan yang berlaku. Jadi aturan yang ada terkait penggunaan frekuensi radio dan alat telekomunikasi. Next. Baik, ini tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Nofriadi, dasar hukum kita dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian frekuensi radio dan alat telekomunikasi, Undang-Undang 36 tahun 99 tentang telekomunikasi, kemudian ada perubahan beberapa pasal di Perpu nomor 2 tahun 2022. Kemudian ada peraturan Kominfo terkait operasional sertifikat alat tahun 2018, ada Permen Kominfo 7 2021 tentang penggunaan frekuensi radio. Kemudian ada Perdirjen. Jadi ini lebih detailnya lagi di Perdirjen nomor 7 tahun 2021. Tadi juga sudah disinggung oleh Pak Nofriadi. Next. Mungkin kita dasarnya organisasi kita ini dari institusi Kementerian Pusat, jadi bukan daerah, kita langsung dari kementerian. Kenapa? Karena frekuensi radio ini bisa dikelola oleh pusat. Jadi kalau masing-masing Pemda mengeluarkan izin radio, misalnya Pemda Kampar mengeluarkan izin, nanti Pemda bukan juga mengeluarkan izin, akhirnya frekuensinya berada di udara. Jadi memang untuk frekuensi radio pengawasan dan pengendalian, perizinan semua di Jakarta, Pak. Jadi tugas utama kita itu pengawasan dan pengendalian di bidang penggunaan spektrum frekuensi radio. Adapun beberapa fungsinya tadi seperti Pak Nov, fungsinya itu pengamatan, deteksi sumber pancaran. Nah, salah satunya di kita adalah penertiban dan penyidikan terhadap pelanggaran penggunaan frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi. Nanti juga ada fungsi dari Pak Tony, pelayanan. Next, di Pekanbaru di Jalan Soekarno-Hatta. Jadi wilayah kerja kita di satu provinsi Riau. Nah, jadi masuk kita ke ketentuan perundang-undangan yang kedua ya, setelah Undang-Undang Dasar, ini Perpu nomor 2 tahun 2002 terkait ya. Karena belum dihapus rasanya. Baik, yang pasal 1 penggunaan spektrum frekuensi radio
oleh pelaku usaha wajib memenuhi perizinan perusahaan. Izinnya dari pemerintah pusat, Pak, bukan dari Balmon Pekanbaru gitu, perizinan frekuensi radio. Yang kedua juga ini selain pelaku usaha, ya, selain pelaku usaha misalnya Pemda ya, jelaskan juga mengenai gangguan sedikitnya. 5, transaksi administratifnya ini di Perpu masih ya. Jadi ini tadi saya bilang ultimum remedium. Jadi dikedepankan sanksi administratif dulu, bukan sanksi pidana ya. Kalau dulu di Undang-Undang 36 sanksi administratifnya itu pencabutan izin. Pertanyaannya bagaimana yang nggak punya izin mau dicabut izinnya ya? Jadi kalau sekarang itu walaupun belum punya izin kita administratif dulu, yaitu berupa teguran tertulis usaha bagi yang sudah punya izin. Nah, tadi juga sudah disinggung oleh Pak Nov bahwa selain administrasi juga masih ada sanksi pidana ya. Jadi sanksi pidana masih berlaku untuk pelanggaran penggunaan frekuensi radio dan alat perangkat komunikasi. Jadi pasalnya itu berbunyi bahwa pidana penjara selama 4 tahun dan 400 juta ya. Seorang itu 15 tahun penjara ya. Masalah langsung saja. Kemudian tentang tadi tentang penggunaan sebagai frekuensi radio, sekarang tentang alat perangkat telekomunikasi di Perpu itu dinyatakan bahwa setiap alat telekomunikasi yang dibuat, dirakit dan dimasukkan negara Republik Indonesia wajib memenuhi standar teknis. Jadi semua perangkat yang digunakan di wilayah Republik Indonesia itu harus memenuhi persyaratan teknis. Jadi itu bentuknya nanti Pak sertifikat perangkat itu lulus uji dulu di balai uji. Seperti kalau diibaratkan kalau mobil itu udah ada layak uji itu bahwa kalau pelanggaran ada di situ, pelanggaran penggunaan frekuensi, pelanggaran alat perangkat komunikasi yang tidak bersertifikasi, itu adalah pelanggaran ya, bisa dikatakan pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana. Belum ya? Lanjut ya. Turunan dari Perpu, Undang-Undang ada PP sama ya, mengatur tentang tadi lebih dijelaskan lagi bahwa alat telekomunikasi itu pemenuhan syarat teknis itu dibuktikan dengan sertifikat seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Sertifikat itu harus ada labelnya. Jadi nanti alat telekomunikasi kita Pak seperti HP harus ada labelnya ya Pak ya, di belakang sini ada label. Jadi yang izinnya di Pekanbaru atau izinnya di kalau powernya izinnya 100 watt tapi di lapangan dia pakai ampli dia 1 kilo gitu ya, itu nggak boleh. Kemudian tentang bandwidth ya, lebar pita izinnya misalnya hanya 1 mega dia pakai 5 mega, itu kita tertibkan juga ya. Kemudian kewajibannya selain menggunakan frekuensi dia wajib membayar biaya hak penggunaan frekuensi radio. Tadi dijelaskan oleh Pak Kamal pas pembukaan, ini merupakan sumber daya alam terbatas yang ada pendapatan negara bukan pajak. Mengambil tindakan ya polisional, bisa disegel di tempat atau bisa dibawa di kantor. Dan di sini juga bisa disita ya, bisa disita. Jadi ini untuk diketahui Bapak Ibu sekalian, walaupun itu sanksi administratif, kita juga bisa melakukan pengenaan daya paksa polisional. Next. Lanjut. Nah ini tadi Pak Nov turunan dari permen, ada penelitian lebih detail lagi Pak, lebih detail lagi sampai kita tuh form-formnya sudah disiapkan semua ya. Untuk sanksi administratif penggunaan frekuensi radio itu ada 8
ya, ada 8 penerapan sanksi. Untuk sertifikat perangkat juga ada berapa itu, ada 6 ya. Nah di sini tadi Pak Nov juga sampaikan, terhadap pelanggaran sanksi ilustratif kita bisa sampai ke sanksi pidana Pak, apabila satu, apabila pelaku usaha yang sama untuk jenis pelanggaran yang sama pada waktu yang berbeda, jadi pelanggarannya sama, orangnya itu juga gitu ya, melakukan pelanggaran sanksi ilustratif, itu bisa dikenai pidana. Kemudian yang pelanggarannya bisa membahayakan keamanan negara, keselamatan jiwa manusia ya. Misalnya ini penggunaan frekuensi radio membahayakan ini Pak, penerbangan ya. Itu pernah kita kejadian itu seandainya ada yang meninggal ya Pak, misalnya gangguan frekuensi radio mengganggu ATC dengan pilot komunikasi, seandainya itu mengganggu keselamatan jiwa manusia, bahkan menyebabkan kematian ya, itu bisa kita langsung ke pidana tanpa ke administratif. Next. Nah ini tadi kalau pidananya kita juga diberi kewenangan, Pak. Ini sudah kita ada 11 PPNS yang penyidik pegawai negeri sipil di kantor Balmond Pekanbaru. Kita sudah dilatih di Megamendung oleh Mabes Polri. Jadi kita pun sudah diangkat oleh Kemenkumham untuk menyidik jika ada penyidikan ya, tindak pidana pelanggaran frekuensi radio dan alat telekomunikasi. Jadi biasa Pak, kalau PPNS ya tahapannya mengikuti KUHAP ya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Next, lanjut. Nah ini jenis-jenis pelanggaran itu sudah diklasifikasikan di Perdenjen. Jadi ada lebih kurang 6 ini Pak pelanggaran itu. Jadi satu, penggunaan frekuensi tanpa izin, jelas ya, dia harus mengurus izin. Kemudian penggunaan frekuensi tidak sesuai parameter teknis, ini juga pelanggaran. Jadi harus sesuai parameter teknis. Jadi bukan hanya sekedar punya izin, jadi harus sesuai parameter teknisnya, lokasinya, alamatnya, powernya, daya pancarnya, bahkan 3 antenanya itu harus izin. Jadi sekarang itu lebih detail lagi pengawasannya Pak. Kemudian yang ini tidak sesuai peruntukan ya tadi ya, misalnya dia anggota RAPI, anggota Warari, tapi dipakai untuk bisnis perusahaan gitu, di konsesi misalnya itu di Pertamina Dumai banyak seperti itu ya, jadi dia izinnya RAPI, Warari, tapi pakai untuk bisnis dari luar ke dalam gitu ya, dari kantornya di luar ke dalam perusahaan. Jadi itu nggak boleh pelanggaran. Kemudian alat telekomunikasi harus sertifikasi, jadi penjual pun nggak boleh penjual alat-alat telekomunikasi. Pedagang-pedagang sini kita juga sebenarnya ngundang ya, toko-toko elektronik itu nggak boleh menjual perangkat telekomunikasi yang tidak ada sertifikatnya ya, itu pelanggaran administrasi dan bisa jadi pidana ya Pak. Kemudian harus membayar PHP. Ada juga nih yang punya izin tapi tidak bayar PHP ya. Next. Tadi itu perencanaannya kita ini target itu untuk menghubungkan komunikasi antar tower. Nah itu banyak sekali penggunaannya, banyak sekali pelanggarannya. Kita menertibkan di situ. Kemudian siaran radio dan TV siaran, ya teman-teman sini TV digital, TVRI, TV One, Trans ya. Ini juga sasaran target operasi, walaupun sudah ada izin, kita cek parameter teknisnya nanti, gitu ya Pak. Kemudian pemeran konsesi ini perusahaan ya, hotel atau rumah sakit ya, atau ini perusahaan-perusahaan lah ya. Ini juga kita datangi nih, kita terdekat juga nih. Kemudian itu yang kanan bawah itu ISP, ini teman-teman ISP nih Pak Bambang dan kawan-kawan, alhamdulillah banyak teman-teman datang ini. Ini target operasi kita juga, ini teman-teman ISP mohon maaf memang sering kita berhubungan. Karena apa? Karena banyak temuan penggunaan frekuensinya tidak sesuai alokasi yang ditetapkan di Indonesia ya. Jadi itu karena alasannya kredit segala macam. Tapi jangan digunakan ke tempat lain, di tempat lain, dan perangkatnya harus sudah standar.
Jadi nanti jangan kaget kalau kami datang memeriksa, menertibkan, kena sanksi administratif, disegel, diamankan ya, jangan kaget ya teman-teman. Kemudian kabel ini perangkatnya kita cek ini, walaupun dia nggak pakai frekuensi radio, dia pakai kabel, kita perangkatnya kita cek. Jadi parameter teknisnya, power segala macamnya. Kemudian ini kapal, jadi maritim pun kita penertiban ya, kapal-kapal yang menggunakan frekuensi radio kita tertibkan. Dan ini terakhir pedagang alat telekomunikasi. Jadi nanti toko-toko elektronik kita akan tertibkan ini. Kita akan cek alat-alat yang dijual ini sudah sertifikat atau belum. Jadi ya, mudah-mudahan ada toko yang hadir di sini atau yang online harap menjual perangkat itu yang sudah sertifikasi. Jangan ikut terlibat dalam menjual alat yang tidak standar ya, itu nanti bisa kena juga. Next, lanjut. Ya, kita sebelum melaksanakan penertiban Pak, kita melibatkan instansi terkait ya Pak. Ini kita pertama itu memang kita ke Korwas PPNS Polda Riau, kita apapun itu undang-undang menyatakan itu kita diawasi berkoordinasi dengan PPNS Polda Riau ya. Kalau untuk di pusat tuh Mabes Polri. Jadi kalau untuk provinsi Balmon dengan Polda Riau. Kita juga pernah dengan Denpom, dengan Denhubem di Lanal ini, Lanal Dumai, kita waktu penertiban kapal-kapal yang ada di Dumai dan di Bagan Siapi-Api Pak. Jadi kita didampingi, kita juga punya MOU dengan TNI AL di Jakarta Pak. KSOP sama terkait dengan maritim. Orari rapi kita penertiban dengan teman-teman orari dan rapi. Next. Nah ini mekanismenya Pak. Jadi biasa sebelum perencanaan dan pelaksanaan pada hari H. Lanjut. Nah ini pelaksanaannya ini salah satu microfly, ada kapal maritim, ada akses point ya, ada radio FM, toko itu yang paling bawah itu yang di online maupun yang offline. Sebagian di sini mungkin sudah pada kenal dan sebagian lagi belum kenal. Jadi monggo Pak, silakan. Nanti kalau mau ditanya-tanya silakan. Tata cara perizinan frekuensi radio secara online. Secara umum dapat kami sampaikan, semua perizinan frekuensi radio itu semuanya sudah berbasis online, tidak ada lagi yang offline. Ya, jadi supaya bisa masuk kamarnya aplikasi. Jadi buat akun. Yang kedua itu baru masuk pengisian parameter teknis. Hanya 2 syaratnya. Dan semua persyaratan itu semuanya dalam bentuk PDF. Jadi tidak ada lagi dalam bentuk kertas dan sebagainya, dan semuanya itu dalam bentuk PDF. Dasarnya tadi sudah disampaikan sama teman-teman, ada Undang-Undang 36, Permenkominfo nomor 7 tahun 2018, Permenkominfo nomor 9 tahun 2018, Permenkominfo 11 tahun 2018. Ada. Kalau teman-teman yang di Rapi Orari itu sangat familiar dengan Permenkominfo nomor 17 tahun 2018. Next. Apa aja jenis-jenis izin spektrum frekuensi radio? Tadi sudah disampaikan teman-teman sebelumnya, izinnya itu ada, kita bagi, ada namanya izin stasiun radio atau ISR. Ada namanya izin pita frekuensi radio. Kalau izin stasiun radio itu yang dipakai corporate, baik corporate-nya swasta maupun pemerintah. Itu namanya izin spektrum frekuensi radio atau izin stasiun radio. Berikutnya ada izin pita. Izin pita ini kalau bahasa saya adalah gini. Kalau frekuensi itu adalah tanah, kemudian ada peruntukan tanah itu mau kita booking agak lebar nih, karena kita perlu bangun perumahan. Itu namanya pita. Izin pita gede. Biasanya kalau izin pita ini dipakai sama perusahaan-perusahaan yang besar. Izin pita ini misalnya seluler.
dia perlu pakai misalnya 4G. 4G itu minimal 20 MHz digunakan. Berarti dia harus sewa nih kita frekuensi selama sepanjang 20 MHz untuk bisa membawa 4G. Ke depan 5G itu 100 MHz. Jadi nanti kami, pemerintah, Kementerian Kominfo akan melakukan farming. Kalau misalnya penataan teman-teman BPN itu menata, menggusur untuk jalan tol, kami nanti akan menggusur juga frekuensi radio untuk 5G. Nah 5G itu syaratnya adalah 100 mega. Supaya besok ya bisa main apa aja lah gitu di 5G. Itu nanti dipakai oleh teman-teman izin pita. Izin pita juga ini dipakai juga sama beberapa pemerintah. Jadi pemerintah ada juga menggunakan izin pita, ada dari TNI, Polri, maskapai penerbangan, dan izin komunikasi radio antar penduduk. Jadi izin itu kita bagi dua. Satu, izin untuk, kalau sama kami bilang itu namanya konsesi. Konsesi ini pemerintah maupun swasta. Kemudian yang kedua namanya izin perorangan. Nah, jadi izin perorangan itu ada dua, izin amatir radio, izin komunikasi radio antar penduduk. Yang terbaru kita buat lagi ada satu, yang terbaru namanya IKRAN, izin komunikasi radio antar nelayan. Jadi kalau antar nelayan, kalau ada halangan nanti 1 atau 2 bulan ke depan kami mau sosialisasi IKRAN. Jadi antar nelayan kadang-kadang ini kan di tengah laut sepi, daripada dia ngobrol masuk ke frekuensinya maritim, kita kasih dia wadah namanya IKRAN, izin komunikasi radio antar nelayan. Jadi antar nelayan itu silakan mau ngomong apa dia. Kalau teman-teman amati radio mungkin sudah pada tahu, amati radio itu ini adalah komunikasi perorangan yang sifatnya nasional. Jadi amati radio itu internasional. Kalau Perapi itu hanya ada di Indonesia. Selanjutnya permohonan ISR-nya. Jadi tata cara permohonan ISR-nya seperti saya sebutkan tadi ada dua. Ada untuk corporate adalah di U1234 nama perusahaannya, misalnya perusahaan ABC 1234. Udah setelah itu silakan mereka mengganti passwordnya supaya menjaga kode etik. Kemudian apa aja di online? Di online bisa melihat tagihan, angka tagihannya berapa, dan itu sudah masuk atau tidak juga ketahuan. Jadi pada saat Bapak Ibu setor masuk ke banknya itu langsung ketahuan, langsung sudah dibayar. Dan biasanya besoknya langsung bisa diunduh ISR-nya. Jadi cepat, 1 hari cepat. Kalau saya biasanya kalau bintek dengan teman-teman amatir sama Rapi itu saya challenge. Yuk saya challenge 20 menit izin keluar, saya bilang. Tuh, saya challenge langsung. Kalau di perusahaan, saya tidak berani challenge karena berkaitan dengan OSS. Kenapa? Karena pada saat dia narik data OSS, data Bapak tidak valid di OSS, itu tidak jadi. Tapi kalau dia valid di OSS, ditarik datanya, itu langsung diterima notifikasinya oke. One day service. Jadi hari ini, misalnya contoh, membuat akun, hari ini, buat akun harus selesai. Kalau tidak selesai, berhenti dulu lah. Pak, ini anakku mau dijemput, besok diulangi. Nggak bisa, Pak. Ganti lagi nanti nomornya. Misalnya contohnya hari ini kita membuat akun. Tiba-tiba sedang di 15-20 menit masuk SMS. Harus balik ke kantor. Itu berhenti. Besok diulang lagi. Nggak bisa. Jadi hari itu tidak 1 jam, tidak sampai selesai. Selesai, diklik, udah dikirim. Nanti kita ngasih tahu notifikasi nama aplikasi. Nah, nomor aplikasinya aja diberikan sama kami untuk membantu. Nomor aplikasi itu untuk membantu kami sudah sejauh mana proses perizinan online-nya. Padahal itu bisa juga dilihat nanti di aplikasi yang Bapak Ibu. Bagaimana corporate melakukan permohonan perizinan? Yang pertama seperti saya tadi bilang adalah dia tidak memiliki hutang atau permasalahan di OSS. Karena kalau nanti memiliki permasalahan di OSS Pak atau
piutang, itu pada saat diklik nanti OSS kasih tahu masih ada permasalahan ini yang kasih tahu. Itu dia. Kalau kami membuatnya tidak memiliki hutang atau pajak lainnya, jadi dia nanti ngasih tahu. Setengah jam. Kemudian berikutnya data yang disampaikan itu benar, artinya IIC-nya benar, emailnya benar. Kemudian sanggup memenuhi ketentuan undang frekuensi radio. Ketentuan frekuensi radio tadi sudah disampaikan Pak Febi sama Pak Novian. Harus sesuai dengan ketentuan teknis dan sebagainya. Sanggup bayar BHP. Satu repeater 40 HT di Pekanbaru paling mahal 3 juta. Paling mahal. Satu HT saya hitung pernah itu hanya 30 sampai 40 ribu setahun. Setahun, bukan 1 bulan, setahun. Jadi kalau 30-40 ribu setahun berapa satu hari? Berapa sering? Berapa gitu? Lebih besar jajan anak kita gitu. Ya, murah. Wah ini ayam mahal, maksudnya siapa? Enggak Pak, murah Pak. Murah. Semua prosesnya gratis, tidak ada berbayar, kecuali BHP. Kecuali BHP. Oke, kemudian sanggup bayar BHP, tidak memiliki hutang, itu tadi. Tidak memiliki hutang. Kalau nanti memiliki hutang, dia kasih tahu tuh di aplikasinya. Anda masih memiliki kewajiban piutang. Ini lain lagi nih kalau bicara hutang. Kemudian konfirmasi melalui WP. Nah, kalau itu wajib pajak NPWP-nya. Berikutnya, apa persyaratannya? Persyaratannya itu tadi, semuanya dalam bentuk soft copy. NIB-nya soft copy yang di depan. Kita mau memastikan nomor KBLI-nya sama dengan yang di-input. Kemudian NPWP-nya, kemudian surat permohonan, konfigurasi jaringan. Nanti semuanya dalam bentuk soft copy. Tidak ada. Kemudian biasanya akte itu terlalu banyak tuh. Akte misalnya, itu nggak usah semua, hanya halaman 1, 2, 3, sama 3 yang terakhir. Nggak usah dikasih tahu, Bapak, Bu, komisaris, saham sekian, nggak usah. Tapi nggak perlu itu. Kami hanya perlu nomor 1, nomor 2, nomor 3, memberitahu nomor aktenya berapa, sama nggak dengan yang di-input, kemudian sama terakhir. Udah, selesai. Jadi nggak perlu banyak-banyak. Dan dia tidak boleh lebih dari 2 mega. Karena nanti dia tidak akan terinput. Jadi tidak usah semua dimasukkan. Kemudian bagaimana kalau pemerintah? Ini pemerintah nih. Jadi pemerintah ini, kalau di pemerintah kami 3 tahun terakhir ini keliling Bapak Ibu di Provinsi Riau. Mitra kami adalah teman-teman di Kominfo Kabupaten Kota. Mitra kami, maksudnya mitra kami itu kami teman, kemudian kami menyampaikan informasi baik. Informasi baiknya kira-kira begini. Penggunaan frekuensi radio yang digunakan oleh Pemda Kabupaten Kota, misalnya Kabupaten Ilbu, dengan pasti otomatis yang menggunakan protokoler, pasti Dinas Perhubungan, pasti Damkar, pasti BPBD, pasti. Dari 4 ini berarti harus menggunakan izin. Harusnya menggunakan izin. Bagaimana izinnya? Kita memberikan bantuan asistensi biasanya kepada teman-teman di Dinas Kominfo supaya mereka membantu. Dan biasanya kami di teman-teman Dinas Kominfo itu 1 atau 2 orang itu sudah kita bekali untuk asistensinya. Itu kita bekali, kita ajarilah gitu kira-kira. Jadi dia tidak perlu lagi ke Balmon, itu orang-orang Kominfo-nya aja. Nanti kalau ke Balmon itu biasanya datang ke Balmon itu ya hanya sini majalah, minum kopi, ngobrol-ngobrol, udah mana nih tanda tangan SPPD nya, sini saya tanda tangan nih, udah kita ngobrol-ngobrol. Lebih banyak ngobrolnya Pak daripada ngurusin izinnya, karena izinnya sudah dibantu sama Dinas Kominfo. Alhamdulillah ada izin pemilahan ada lah Pak. Yang sisanya lagi itu ada izin ada enggak ya begitulah, tapi kadang-kadang Pak Debi masih ada bingung Pak, jeruk makan jeruk kadang-kadang bingung juga, pemerintah nangkap pemerintah kadang-kadang bingung juga, tapi itu urusan Pak Debi lah, saya hanya menunggu aja nanti. Nah kalau nama itu biasanya yang paling sering kita tertibkan untuk pemerintah adalah radio Pemda, karena dia mancat.
LPP Tembilahan, Inhu, Pelelawan, Siak, Wansing. Ya, tuh ada 5. Yang lainnya masih takut-takut atau sembunyi-sembunyi. Nanti datang orang Balmon dimajikan, kalau nggak datang orang Balmon darahnya. Siapa bocor orang Baton. Bengkalis nggak disebut. NPWP atau KTP kadisnya. Jadi ini Pak, gampang Pak. Buat akun itu gampang Pak. Buat akun itu gampang, cuma mengupload formulir yang ada online sama nanti akun kadis dan formulir yang next. Ini amati radio saya lewatin karena kawan-kawan sudah pada lincah nih. Kalau amati radio membantu kami ini ada Pak Julbajri. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman yang mau berminat ngikutin amati radio ada Pak Julbajri. Kalau untuk Rapi ada Mas Heru. Jadi mereka sudah lincah nih untuk membuat akun. Tetapi ada perbedaannya. Kalau di amati radio, Bapak Ibu harus ikut ujian apa ya? Ujian kecakapan lah, saya bilang tata cara komunikasinya. Karena dia sifatnya internasional. Jadi harus ada namanya penyaringannya itu ujian negara amati radio. Ya, ikutlah. Bayarnya juga murah kok, 50.000. Kalau ujiannya juga gampang lah. Itu tinggal ngisi aja dalam bentuk online. Biasa pengalaman kita itu yang nggak pandai pegang mouse aja bisa lulus kok Pak. Bapak Ibu pernah lihat nggak orang main komputer nggak pandai pegang mouse? Mohon maaf nih, orang pegang mouse kan enak gini ya Pak ya. Ini pegang mouse aja seperti megang apa gitu Pak? 2 tangan gini Pak, 2 jari. Lulus Pak. Itu untuk yang amatir. Bagaimana itu yang rapi? Di rapi itu ada namanya BO, bimbingan organisasi. Jadi kalau mau masuk itu ya dikasih bekal lah. Organisasinya ngasih bekal. Rapi itu begini. Dasar ini. Next. Ini tampilan izinnya Pak. Jadi tampilan izin yang pertama adalah untuk konsesi, baik pemerintah maupun swasta. Yang kedua adalah contoh izin untuk kapal laut, nelayan, jadi juga ada izinnya. Yang sebelah paling kanan itu adalah izin untuk amatir atau rent, tanda tangan apa gitu ya ketuanya. Ini nggak kertas Pak, susah. Jadi ini bagaimana mengetahui? Biasanya kita punya barcode tuh Pak, di paling itu kita cuma lihat asli atau tidak. Pada saat kita barcode itu ketahuan nomor ISN sekian, atas nama ini lengkap Pak. Jadi kalau Bapak Ibu yang jago hack, itu barcode-nya di hack, itu kita tahu. Jadi teman-teman di lapangan, Pak Noviali, Pak Febi itu izin dia cuma ngeliat di barcode ini. Oke, selesai. Izinnya sudah bagus. Next. Oke, ini secara umum Pak. Yang pertama, karena ini izinnya semua online, kita diwajibkan membuat akun. Jadi apapun ceritanya akun Pak. Memang dengan dunia digital ini luar biasa masalah akun ini Pak. Mau urus izin AHU akun, mau OSS akun, saya mau untuk rumah pun pakai akun. Passwordnya Bang, asal buat akun semua Pak. Jadi kalau kami orang pemerintahan ini Pak, sudah terbiasa jadi ini Pak. Satu orang tuh mungkin bisa memegang sekitar 5-10 akun. Buat laporan A pakai akun, lapor monitoring akun, laporan penelitian akun, wah susah ini. Pokoknya main akun semua nih Pak. Tapi ya begitulah Pak, karena udah dunia digital Pak. Kemudian bentuk ISR itu semuanya digital Pak. Nggak ada lagi dalam bentuk apa ya, Pak minta Pak ISR-nya dicetak, nggak ada lagi Pak. Jadi cetak, pokoknya kirim pakai Pak Tony, tolong kirimkan ISR-nya. Saya nggak usah ngirim ISR Pak, saya cuma tanya, udah upload aja sendiri. Jadi mau ngeprint sampai 40, 10 lembar, 100 lembar silahkan mau dikirim gitu. Ya. Jadi bentuk digital. Kemudian semua proses perizinan mulai dari permohonan, pencetakan SPP, pencetakan ISR, modifikasi, semuanya dalam bentuk online. Jadi Bapak Ibu
itu pengalaman kami. Saya banyak kenal sama klien saya Pak secara fisik. Tetapi kalau secara online itu banyak. Kadang-kadang saya bingung. Malam Pak Tony, malam. Dengan siapa ya? Saya dengan ini Pak yang ngurus izin ini Pak tahun ini saya juga nggak tahu. Tiba-tiba ketemu aja gitu. Saya dari PT ini Pak kemarin yang Bapak bantu dalam bentuk online. Biasanya seperti itu. Karena kita tidak tahu Pak. Kita punya saya lupa buatnya ini. Punya link Pak. Nanti untuk konsultan publik atau apa bisa ke saya langsung. Bapak bisa catat nomor telepon saya 0813 6135 atau link kita berapa dah 0811. Saya ulangi, kalau telepon saya langsung Bapak mau nanya monggo silakan 0813 6135 9905. Nah, itu nomor telepon Pak, nomor rekening jangan Bapak nanya ya Pak, nanti bahaya. Kemudian kalau untuk call center kami di 0811 7512 748. Saya ulangi call center kami 0811 7512 748. Kalau call center Pak biasa nanti di jam kantor Pak. Jadi jam 8 sampai jam 4 ya kita layani Pak. Lewat segi jam 5 kita layani. Kalau nanti sudah di luar itu nanti biasa call center ngasih tahu Pak. Tolong kami melayani Anda di jam kantor jam sekian. Kalau di telepon saya monggo Pak di jam berapa aja. Yang penting saya masih punya paket. Itu dari kami Pak pelayanan perizinan. Silakan mau bertanya apapun tentang konsultasi publik akan kita layani Pak sampai bapak-bapak dan ibu-ibu puas. Oke, dari kami. Baik, terima kasih Bapak Torino Tito, STMT, yang sudah memberikan persentase pelayanan publik di Balmond Pekanbaru. Bapak Torino Tito, STMT, selaku Ketua Tim Infrastruktur Sistem Monitoring Frekuensi Radio dan Konsultasi Publik. Baik, Bapak Ibu undangan yang kami hormati, dan juga bagi yang mengikuti sosialisasi melalui live Zoom, persilakan, waktu kita ada 30 menit ke depan untuk sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu yang silakan. Jangan lupa menyebutkan nama dan asal instansi dari wadah. Silakan. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ada di depan, salam hormat. Kenalkan, nama saya Nanang Rukmana. Saya kebetulan Ketua Rapi Lokal Bukit Raya. Izin IR saya November Whiskey. Sementara izin ikrab saya adalah Jilid Zulu 04 Alpha Oscar Whiskey. Kebetulan ada ketua wilayah juga di sini 04 Alpha Indian Delta, Pak Indra Salgo. Mohon izin, ada sedikit hal yang ingin kami tanyakan terkait masalah ROIP. Ini sangat santer jadi pembahasan kami di Rapi wilayah Pekanbaru mengenai ROIP ini. ROIP ini kan biasanya Rapi yang dilingkan menggunakan jaringan internet. Jadi kami mohon izin menjawab pertanyaan terkait penggunaan ROIP ini, apakah memang tidak diperbolehkan atau diperbolehkan. Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ROIP ini kan kita masukkan ke dalam kategori adalah komunikasi tepat guna. Tepat guna yang mempergunakan teknologi yaitu teknologi WiFi mungkin ya, jaringan WiFi ataupun jaringan internet. Seharusnya ini sangat membantu apabila teman-teman kita yang mempergunakan frekuensi jika terjadi ada bencana di luar kota atau di luar daerah yang bisa membantu memberikan informasi.
apakah dari pemerintah sendiri tidak bisa memberikan akomodasi ataupun semacam izin untuk frekuensi ini digunakan? Karena kalau kita perhatikan di Pekanbaru sendiri sudah tegas Pak, pimpinan kami 04 AID Pak Indra Sago ini sudah tegas untuk melarang penggunaan ROIB di frekuensi Rapi di Pekanbaru. Tapi untuk di daerah lain saya perhatikan masih masih bisa dipergunakan. Jadi bagaimana tindakan tegas dari SDPPI ataupun Balmon sendiri terhadap penggunaan frekuensi dari ROIB ini Pak? Mungkin itu aja pertanyaan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dari TVRI Stasiun Riau, Ketua Tim Teknik, tepatnya IT dan Media Baru. Yang kami akan tanyakan, yang pertama untuk channel kita yang di Dumai itu awalnya kan channel 40 ya Pak ya. Terus kita rechannel karena ISR-nya di channel 32. Pertanyaannya, di channel 32 itu ada siaran dari Malaysia. Itu yang dari Gunung Lendang di MUX 2. Nah, itu gimana? Untuk penertibannya? Karena ini kan antar negara ya. Antar negara Indonesia dan Malaysia. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini yang menyangkut daerah layanan. Karena yang saya tahu dengan daerah layanan dan di penyiaran digital itu dibatasi oleh power, beda dengan analog. Kalau analog sebesar-besarnya untuk menjangkau daerah yang jauh, tapi di siaran digital itu dibatasi oleh daerah layanan. Dan ada misalkan ada stasiun TV yang menembus ke daerah layanan di luar Riau 1 itu seperti apa itu terhadap pengawasannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, terus izin SR-nya kalau untuk digital, kalau di kami analog itu sudah tidak bisa diperpanjang lagi. Sementara ada yang masih bersiaran di analog. Nah itu seperti apa? Itu aja 3 pertanyaan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak Sofyan dari TVRI. Selanjutnya Bapak Ibu hadirin yang ada di sini, ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Silakan. Angkat tangan, sebutkan nama dan instansi dari mana. Baik, dan juga bagi yang mengikuti sosialisasi ini melalui live Zoom juga bisa bertanya ya. Sudah ada 2 orang penanya dari live. Baik, Bapak Ibu, ada lagi? Ingin bertanya lagi? Kita jawab dulu. Yang online? Untuk yang online, baik, untuk yang online ini ada 2 yang bertanya Pak. Mohon izin pembicara, saya Selamat Trianto dari Pusdalops BPBD Kampar. Dengan radio yang digunakan untuk point radio untuk internet, apakah juga membutuhkan perizinan khusus? Dan dari bidang PK BPBD Kuantan Singingi juga bertanya, pertanyaannya adalah, apakah diperbolehkan menggunakan HT, head to head, yang maksimal jarak gelombang 1 km tanpa pemancar induk untuk mendukung kinerja kami di lapangan? Siap, sudah ada 2 pertanyaan yang via Zoom dan juga ada 2 pertanyaan bagi Bapak Ibu hadirin yang ada di sini. Mungkin ada yang ingin ditambahkan lagi pertanyaannya? Siapa yang mau jawab? Ini dari Bapak Nanang
yang merupakan anggota RAPI. Pertanyaannya mungkin sudah jelas. Silakan. Siapa yang mau jawab, Pak? Dia angkat tangan. Dari Tembilahan, Bu. Udah ada ya. Ini enggak jawab. Oke, terima kasih. Ini agak berat nih pertanyaan Pak Nanang. Memang Pak Nanang ini suka yang berat-berat ya. Terima kasih Pak Nanang. Masalah ROIP, boys. Ini ROIP, Radio over IP. Jadi di RAPI Pak, berdasarkan Permen 17 tahun 2018, di sana jelas ada pembagian. Jadi RAPI sendiri, kita berbicara dulu apa tugas RAPI, tugas dan fungsi. Tugasnya berkomunikasi antar penduduk Indonesia berkaitan dengan bencana alam, kemudian sosial, kemudian antar anggotanya. Jadi lebih banyak sosial kebencanaan dan komunikasi antar anggotanya. Bagaimana tentang ROIP? ROIP ini adalah sebenarnya komunikasi yang dioprek itu dimodifikasi menjadi satu komunikasi yang lebih jauh dengan internet. Itu namanya ROIP. ROIP sendiri ini diperbolehkan boleh, tapi bukan RAPI Pak. Diperbolehkan di amatir. Tetapi di amatir apakah bisa terus-terusan dipakai? Tidak. Dia hanya dipakai pada saat event-event tertentu. Misalnya teman-teman amatir mau membuat suatu event, misalnya melakukan modifikasi radio antar dengan menggunakan internet pakai ROIP. Jadi itu boleh, tetapi pada saat event-event tertentu dan tidak boleh terus-terusan digunakan. Nah, inilah yang menjadi permasalahan. ROIP itu digunakan supaya seluruh Indonesia bisa menggunakan. Jadi pakai HP yang sudah ada internetnya sehingga bisa dipakai ke Indonesia. Secara aturan tidak boleh Pak. Jadi terima kasih kepada pengurus wilayah Kota Pekanbaru yang sudah menyurati memberitahu kepada anggotanya untuk tidak menggunakan ROIP. Jadi masalah penertiban Pak, itu masalah waktu Pak. Misalnya ini mohon maaf nih saya ilustrasi penertiban Pak. Secara aturan kita memakai sepeda motor harus menggunakan helm dan surat-surat STNK. Tetapi karena kita menggunakannya hanya 200 meter, 300 meter belanja barang harian, kita jarang menggunakan helm. Suatu hari Pak, pas di depan rumah kita ada razia. Kita nggak pakai helm. Pertanyaannya, ditangkap atau tidak Pak? Ditangkap Pak. Pasti kita kena sanksi. Atau di rumah kita memang nggak ada, tetapi sudah dipotret Pak pakai CCTV yang sekarang itu. Cekrek, dipoto. Besok masuk surat cinta kepada Pak Nanang. Anda tidak pakai helm di tanggal sekian jam sekian, bayar. Begitu juga kami Pak. Balmon apakah secara jujur bisa menangkap pada saat semua pelanggar pengguna frekuensi radio? Tidak Pak. Tetapi data itu ada sama kami. Kapan masa waktunya? Kita tunggu aja lah Pak. Itu dia. Nanti itu Pak yang bisa menjawab kapan waktunya. Itu Pak, jadi ROIP tidak boleh ya Pak. Masalah kapan waktunya mau kita tertibkan, itu ada kode etik tersendiri Pak. Nah, pokoknya dikasih tahu aja teman-temannya. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di frekuensi ini bantuan kepada teman-teman RAPI, tidak boleh menggunakan frekuensi ganjil, harus di frekuensi genap. Jadi misalnya 143.500, nggak boleh Pak. Jadi nggak harus ganjil, nggak boleh genap ya Pak ya. Nanti ganjil itu pasti otomatis jadi temuan kami. ROIP, kemudian komunikasi tepat guna internet, tindakan Balmon. Tindakan Balmon itu Pak, nanti urusannya sama Pak. Masalah channel TVRI Riau Dumai, mungkin Pak Pepi atau Pak. Baik Pak, saya coba menanggapi pertanyaan dari Pak Sofyan TVRI Dumai Pak ya. Pak, di sini Pak di Dumai Pak ya? Bukan baru ya Pak ya, maaf saya salah. Jadi Pak, pengaturan mengenai TV digital ini sudah diatur di Permenkominfo nomor 6 tahun 2019 Pak. Jadi terkait pengkanalan untuk wilayah Dumai itu ada 4 kanal digital yang sudah dialokasikan, kanal 32, 34, 36, 38. Jadi kanal genap Pak. Jadi yang kanal 40 harus bergeser ke kanal 32 dan sekarang kan sudah digeser ke kanal 32.
Itu pertama. Yang kedua, tadi masih terkait kanal 32. Kanal 32 itu diganggu atau bersamaan dengan kanal 32 dari TV Digital Malaysia. Ini Pak, terus terang kita, saya dan siapa kemarinnya, itu turut membahas ini Pak. Kita ada forum internasional antara Indonesia dan Malaysia. Kita mengangkat isu ini untuk ya kita yang terganggu namanya kan Pak. Itu kesepakatannya Pak, Indonesia itu di pinggir pantai timur Sumatera, termasuk di Riau, dengan baratnya Malaysia, semenanjung barat Malaysia itu, kesepakatannya itu untuk TV digital, Malaysia pakai kanal yang ganjil Pak. Nah, kalau kita kanal yang genap. Nah, waktu tahun 2002 sampai dengan kita hampir ASO kalau nggak salah September ya, Malaysia tuh masih duduk di kanal 32. Jadi waktu itu kita desak Malaysianya pas forum pembahasan itu Pak, sebelum ASO yang serentak nasional dulu itu Pak, yang pertama itu, mereka harus bergeser dari kanal 32. Akhirnya Pak, sebelum ASO itu mereka menepati janji, saya lupa kanalnya kanal berapa, kalau nggak salah saya kanal 21 dan 23 apa 23 25 Pak. Jadi mereka nggak menduduki lagi kanal 32. Dan itu kita monitor beberapa waktu terakhir masih tidak menduduki kanal 32 lagi. Dan kita yakin nggak akan menduduki kanal 32 lagi Malaysianya. Nggak akan mungkin dia menduduki lagi. Jadi isu interference TV Digital Malaysia terhadap TVRI Lumai di kanal 32 itu sudah clear Pak. Yang ingin bertanya? Dari Tembilahan. Ini sepertinya ada, tapi kita coba. Sebentar, saya belum dapat kiriman. Saya langsung bacakan aja. Baik, izin usul Pak. Saya Purwo, Pengda Rapi 04 Riau, perihal panggilan ikrab sufik ke wilayah mohon dikembalikan. Contoh wilayah Pekanbaru bersufik Alfa, Kampar, Bravo, dan seterusnya pada Rakernas Rapi 2022 sudah disampaikan oleh perwakilan SDPPI akan dikembalikan sufik ke wilayah Hangat. Tapi sampai sekarang belum terrealisasi. Mohon follow up-nya Pak. Silakan. Ini perihal sufik. Ini kalau yang Pekanbaru di Alfa depannya gitu. Pak Tony atau siapa yang ingin menjawab? Silakan. Ya. Itu kan dia terima kasih dari Pak Purwo, pengurus daerah Rapi 04. Jadi usulan supik Rapi nasional sama tuh. Jadi teman-teman ini kan ada mengusulkan nih supiknya misalnya Pekanbaru Alfa, Kampar Bravo dan seterusnya. Nanti didorong lagi Pak waktu nanti di Rakernas berikutnya atau pakai surat. Karena memang untuk masalah konsen memang menjadi ranahnya teman-teman di pusat SDPP sama kami nanti masukan dari Pak Purwo akan kami teruskan juga ke Mas Purwo ini atas masukannya di online. Silakan. Mas Tono masih ngetik sepertinya. Ngebreak atau apa nih Mas Tono? Masih ngetik? Belum. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya. Saya coba bacakan. Saya dari BPBD Indragiri Hilir. Bagaimana kepengurusan izin untuk RPU instansi? Silakan. Ini langsung saya jawab lagi. Oke, terima kasih nih dari Pak Tono untuk proses perizinan RPU instansi membuat akun Pak. Jadi untuk buat akunnya itu persyaratannya adalah nanti Bapak mungkin bisa dicatat atau nanti saya japri pakai WA, nanti catat nomor telepon saya Pak 081361359905. Yang pertama adalah nanti Bapak scan semuanya. Yang pertama adalah
SOTK-nya berdirinya BPBD. Itu satu. Kemudian yang kedua, gak usah semua Pak. Yang 3 lembar pertama sama 3 lembar terakhir. Kalau dia banyak. Kemudian berikutnya nanti pengisian parameter teknis. Pengisian parameter teknisnya itu adalah RPU-nya mereknya apa? Tapi yang sudah tersertifikasi Pak, misalnya Motorola ZDR 500 misalnya. Dan anak-anaknya begitu juga. Biasanya beli HT dulu, baru mesti izin. Yang kacaunya, HT-nya tidak. Jadi gini, HT itu memang ada Pak sertifikatnya, tetapi dia penggunaannya yang harus diatur. HT itu terbagi 2 jenis. Satu pakai model sistem kanal, satu lagi model sistem pakai apa ya, geser frekuensi. Jadi sudah dibeli tapi nggak bisa digunakan Pak untuk instansi, karena itu digunakan untuk teman-teman amatir. Atau misalnya yang ada di RIG, ICOM IC 2100 hotel misalnya, itu nggak boleh. Itu instansi. Yang dipakai di instansi itu, aduh nggak ada contoh HT. Pokoknya HT-nya tidak ada nampak layar Pak. Misalnya nih HT ini yang nggak ada layarnya. Itu dia. Misalnya Motorola CP1660 atau Motorola GP388. Itu dia nggak ada layarnya. Itu yang diperbolehkan. Itu dia Pak Tono. Jadi waktu RPU-nya itu waktu beli yang tersertifikasi. Iya, masih ada satu pertanyaan lagi. Dari Rokan Hillier, untuk Polda Riau atau yang terkait ISP sudah mempunyai izin tahap 1, tapi ISP tersebut tetap berjual dengan bandwidth IndiHome atau broadband. Kami yang Mengikuti. Mengikuti aturan merasa diriukan. Demikian Pak, mohon tindakan. Terima kasih, sukses selalu. Dirugikan. Apa Dirugikan. dirugikan? Ya. Iya, dirugikan. Oke, Silakan, Tatan. terima kasih nih dari Polda Riau. Jadi pertanyaan jawabannya kira-kira gini Pak. Yang pertama, pada saat ISP itu memasukkan permohonan dan disetujui namanya izin prinsip, masih izin prinsip Pak. Nanti dia harus ada ulu. Itu bandwidth orang Pak. Bukan bandwidth. IP yang dia jual itu harus IP-nya dia. Tidak boleh diteruskan. Misalnya contoh nih, saya beli IP-nya si Telkom. IP-nya 123456778 misalnya. Kalau saya mau jual harus IP saya. Jadi itu bisa ditindak Pak. Nah, kemudian tahap 1 itu biasanya dia hanya membangun infrastruktur Pak. Jadi permohonannya secara administrasi disetujui sama Kominfo, kemudian dia disuruh membangun infrastruktur. Pertanyaan kedua yang terakhir, kita banyak melihat di beberapa usaha-usaha kecil, apakah itu kafe, apakah itu penjualan-penjualan yang banyak menggunakan frekuensi juga. Kami sebagai anggota RAPI dan anggota RARI ataupun RAPI kami di Bukit Raya pengen bertanya apakah kami juga bisa melakukan semacam pengurusan atau kita arahkan kemana sih seharusnya mereka ini untuk mengurus izinnya gitu loh. Karena kami berpikir juga ini sebagai pemasukan untuk RAPI, organisasi RAPI gitu. Mungkin itu Pak pertanyaan kami, mohon dijawab. Terima kasih. Iya, silakan. Mungkin Pak Tony. Luar biasa pertanyaan. Itu
Kalau itu kami tidak mencampuri Pak masalah ranahnya organisasi. Misalnya contoh nih, organisasi punya koperasi atau punya apalah namanya gitu, jasa, biru jasa atau apa gitu. Itu ranahnya. Yang pasti di tempat kami di Balmond itu memberikan asistensi dan edukasi untuk pengurusan perizinan. Dan pengurusan perizinan itu nol Pak, gratis. Tempat kami ini. Ya. Kemudian yang dibayar itu hanya BHP-nya toh. Kalau nanti si Rapi melalui biro jasanya, misalnya jasa setting frekuensi, jasa jual beli HT, jasa input apa itu urus di Balmond. Nanti ntar besok Balmond jadi kambing hitam Pak. Itu ngurus izin 2 juta diterima sama Pak Tony katanya gitu. Padahal Pak Nanang melalui jasanya gitu. Malah nggak siap-siap lagi tuh, uang pajaknya diambil apa sih diambil. Jadi silakan Pak, tapi jangan dibawa Balmond. Balmondnya tetap 0 rupiah Pak. Itu ya Pak ya, jelas ya Pak ya. Kalau Bapak mau bisnis monggo silakan aja. Jadi saya lihat wajah Pak Nanang ini penuh dengan bisnis saya lihat. Iya, baik, sudah ya Pak Nanang ya, pertanyaan sudah dijawab. Bagaimana? Luar biasa Pak Nanang nih, luar biasa. Baik, silakan kembali Bapak Ibu, kita masih menunggu pertanyaan lagi. Kira-kira ada yang ingin bertanya lagi ya seputar sosialisasi kita yang sudah kita lakukan hari ini. Ada pertanyaan mungkin Bapak Ibu yang hadir di sini? Ya. Oke, Alhamdulillah sudah sangat paham sepertinya Pak Tony. Jika ada pertanyaan yang mungkin tidak tersampaikan, sebenarnya baru sampai OTW pulang, atau yang di online yang tidak sempat untuk dijawab, nanti dari pihak tentunya akan mengabari, akan menjawabnya secara pribadi. Baik, sebelum saya punya pantun mendekati makan siang, ikan asin sambal terasi. Enak dimakan dengan nasi. Dari Balmond semuanya sudah tersosialisasi. Yuk lebih bijak dalam menggunakan frekuensi.